Nah, Dandi. Pinter. Oke, Bang Firdaus. Ide awal terciptanya single lagu Rasa, Bang. Seperti apa mungkin? Dan kerjasamanya seperti apa dengan label? Ya kalau single lagu Rasa kan dari 2019 saya bikin. 2019 itu waktu saya galau lah, istilahnya galau lah, titik-titik gitu, galau karena titik-titik. Akhirnya saya jadikan lagu itu setengah jam saya rekaman di studio sendiri dulu, di studio 7 Track. Akhirnya jadilah lagu itu. Tapi nggak meledak-meledak. Nah pas saya lagi jatuh terpuruk kemarin, gara-gara naik meja saya menggeledak kan gitu. Naik meja menggeledak. Pas jatuhnya berasa banget kan gitu. Akhirnya datanglah nih abang kita nih, Hijrah Bacan, Bang Hijrah Bacan. Yuk kita udah jangan tinggalkan yang masa lalu, kita bangkit bersama dengan karya yang baru. Akhirnya saya diajak rekaman di studio rekaman beliau di Cobra Musik. Alhamdulillah sekarang berjalan dengan baik. Alhamdulillah. Ya udah banyak yang nonton kan sekarang di media. Jadi silakan nikmatilah. Nanti juga kita ada platform platform yang digital yang memang bisa dibuat karaoke, bisa apa, nanti ada semua. Bang Hijrah, Bang ini nekat banget sih Bang Hijrah rekrut Bang Daus jadi penyanyi label artis. Nekat banget kayaknya. Tes. Nekat. Nah. Jadi emang semuanya bermula juga dari nekat semuanya. Kita mau jadi gini. Sebenarnya Bang Firdaus ini dia itu seniman sejati. Cuma memang yang rame di Bang Firdaus ini memang ilmu komunikasi kan macam-macam. Ada yang ekspresif, ya kan? Ada yang soft, ada yang preventif, ada yang persuasif. Nah, kan abang ini represif ya Bang, tegas, jar. Artinya apa istilahnya? Nah itu yang saya lihat ini kemampuan Bang Firdaus ini dalam komunikasi itu sangat luar biasa. Satu sisi juga orang banyak yang memang istilahnya sebenarnya bukan menghina Bang Firdaus, tapi ngebanyolin atau kata bahasa Betawi itu siapa sih ya namanya, ada bahasa ngebanyol ya Bang ya. Jadi ngebanyol itu macam-macam dah ya, inilah yang segala macam ya, fisiknya apa segala macam. Itu saya rasa itu sangat biasa-biasa saja menurut saya. Justru dari situlah ranah hiburan Indonesia saat ini dengan hadirnya Bang Firdaus ramai. Itu ranah hiburan ya, karena satu sisi Bang Firdaus ini walaupun dengan hal seperti itu, saya rasa itu adalah fenomena. Ya kan? Di tahun 2025 ini adalah Bang Firdaus ini adalah fenomena. Apa? Tuhan memberikan jalannya seperti itu, tapi Tuhan sebenarnya sedang memberikan sesuatu hal yang terbaik di balik itu di dalam yang ada di dalam diri Bang Firdaus. Hari inilah kita melihat sebenarnya apa yang terbaik di dalam diri Bang Firdaus. Suaranya bagus, bermain aktingnya bagus. Memang beliau basically, kalau saya cerita kepada saya, memang basically seniman. Beliau semuanya sekolah dan kursus nyanyi dan kursus apa, enggak, karakter dan lain-lainnya. Jadi kita menyikapinya dengan hal-hal itu semua sebenarnya kita ini kebanyakan bukan keselnya tapi kebanyakan terhiburnya. Kalau ada orang kata begini, ya namanya gosip, digosok makin sip. Itu adalah memang natural mutlak yang terjadi di image oleh masyarakat. Makanya untuk Bang Firdaus ini saya rasa memang saya melihatnya butuh didorong dan memang harus kita perkenalkan ke masyarakat bahwa Bang Firdaus ini adalah sosok seniman yang memang mempunyai bakat talent yang luar biasa. Bang Firdaus, mungkin banyak yang nggak percaya mungkin abang seorang penyanyi. Bang, ini pembuktian diri nggak sih Bang sebagai gue bisa lo ini? Ya kan saya sebenarnya udah viral lama, main film udah, ya kan, bikin album udah berapa kali kan gitu. Cuman yang lainnya meledak saya tenggelam gitu loh, melempem gitu, kayak kerupuk kena air. Jadi ya udah pasrah aja gitu. Jadi saya keinget sama seniman senior saya ya, almarhum Mbak Surip gitu kan.
udah capek-capek jadi seniman ya kan, menjelang tua dia tahu meledak viral. Dan saya begitu, udah capek banget. Semua junior saya udah pada jadi artis papan atas, kok saya masih jadi artis penggilesan mulu gitu kan. Yang lain jadi papan atas, saya papan penggilesan gitu. Nah alhamdulillah mudah-mudahan sih sekarang ini jadi papan atas lah, sama-sama seperti mereka gitu. Berarti meninggalkan dunia advokat bang? Enggak. Atau setir bang, jadi penyanyi dulu atau gimana? Enggak, kan saya gini, saya ini kan orangnya hiperaktif dalam pikiran, dalam berkegiatan hiperaktif. Artinya saya kalau dia malah sakit gitu. Jadi saya berkarya terus. Advokat saya sekarang ini sudah resmi menjadi ketua umum Perkumpulan Badan Advokat Solidaritas Merdeka Indonesia atau Pembasmi yang sudah sah di Kementerian Hukum. Jadi untuk advokat saya rasa saya tetap jalan karena saya sudah menjadi ketua umum organisasi advokat. Yang kedua, saya bulan Mei akan disumpah ulang sebagai advokat. Jadi artinya di sini advokat tetap jalan saya, karena itu saya tidak bisa lepaskan. Masih banyak masyarakat yang dari sekian juta penduduk Indonesia masih kekurangan pembelanya gitu. Jadi kalau orang seperti saya harus vakum, nanti kasihan rakyat-rakyat yang masih membutuhkan pertolongan kita, khususnya rakyat menengah ke bawah. Makanya saya tetap berjuang untuk membela rakyat. Bang lawyer, sumpah ini udah disumpah ya? Yang sumpah kemarin? Sumpah lawyer yang kemarin itu dibekukan. Saya sudah koordinasi dengan pihak Mahkamah Agung. Kalau ingin dimunculkan lagi, terbitkan lagi, tidak bisa, karena yang memohon untuk saya dibekukan itu adalah Kongres Advokat Indonesia. Jadi itu udah ada dalam Undang-Undang 18. Walaupun di situ mereka tidak mempunyai dalil-dalil apapun karena tidak melakukan sidang etik, gitu loh. Saya anggap itu pelanggaran. Sebenarnya saya bisa gugat, tapi saya nggak akan mungkin bisa menggugat mereka. Perasaan saya karena mereka itu adalah orang yang pernah berjasa, organisasi yang pernah berjasa dalam menjadikan saya sebagai advokat. Jadi saya nggak mungkin lakukan itu. Jadi lebih baik saya sumpah sendiri, pakai organisasi sendiri. Saya sudah punya organisasi pembasmi, gitu. Jadi artinya saya jalan. Gitu. Bang, balik lagi ke materi soal musik bang. Abang kan sudah ditonton begitu banyak penonton Ya, bang. ya. Dengan perasaan di banyak penonton, untuk abang sendiri perasaannya gimana bang? Akankah nanti akan bisa lagu lagi bang, ciptain lagu lagi? Saya ini dari semenjak sebelum COVID itu 2013 ya, saya nggak pernah nangis, nggak pernah meneteskan air mata 2013 tuh, karena saya orang kan agak keras juga. 2013 orang tua saya meninggal, ayah saya meninggal, itu saya meneteskan air mata. Tahu-tahu malam ini air mata saya menetes zaman Stinky gitu. Nah ini baru ini nih naik, ini baru ini. Tapi gitu. ada ini nggak sih mau ngajak mereka kolaborasi di musik nih biar seru? Bisa saja, bisa. Suatu saat saya bergabung dengan Farad Abbas, dengan De Oliva, bisa saja. Dan saya bikin band The Lawyer kan bisa juga kan itu. The Lawyer kan keren juga itu gitu. Yang itu lah, mungkin konsep video klipnya seperti apa sih dirasain? Untuk konsep video klip Bang Firdaus ini khususnya di lagu Rasa, memang kita agak sedikit apa ya, ternyata perasaan itu tidak harus diungkapi bagi orang yang putus cinta atau apa, bagi orang yang kehilangan pun juga itu akan kehilangan rasa gitu. Memang di sini saya bikin konsepnya itu, jadi Bang Firdaus ini punya apa namanya seorang kekasih lah. Kekasihnya ini luar biasa, sudah rasanya itu antara hati ke hati itu sudah menyatu. Mereka sedang senang-senangnya, tapi ketika senang-senangnya tiba-tiba tragis, musibah terjadi. Akhirnya kecelakaan. Nah kekasihnya Bang Firdaus ini meninggal dunia ya Bang. Walaupun ketika meninggal dunia Bang Firdaus itu teriak, panggil rumah sakit, panggil rumah sakit. Padahal skenario nya bukan panggil rumah sakit, Panggil dokter, panggil dokter. saking paniknya bang. Saking paniknya, asih, panggil rumah sakit, panggil rumah sakit. Saya sutradara, saya derek rumah sakit tuh. Aduh, udah pokoknya dah. Saya bingung kalau manggil rumah sakit itu rumah sakit segede apa ya? Ya tapi akhirnya mau nggak mau itu, tapi itu adalah secara apa namanya tidak sengaja. Tapi tetap saya masukkan di situ karena memang ketika orang itu panik apapun bisa dibilang, nah gitu kan. Jadi itu bagian daripada kepanikan aja. Nah kemudian setelah meninggal itu tiba-tiba dikubur kan. Nah apa kekasihnya dikubur, kebetulan itu pas dikubur kita juga lihat komen-komennya. Nah kenapa ini Asri bin Hasan bukan Binti?
Salah lagi aja. Salah lagi aja itu kita. Sampai tim kreatif kita panggil, lu gimana sih? Kan yang meninggal cewek, ya nggak? Iya harusnya. Ada aja keselewat dia. Ada aja keselewat. Yang katanya motor boleh minjem lah, yang katanya apa segala macam. Tapi itulah yang saya bilang tadi, hiburan. Jadi secara tidak langsung, secara global itu adalah hiburan. Artinya namanya hiburan kan satir. Kita ini istilahnya bisa terjadi secara istilahnya tidak sengaja. Nah, setelah meninggal ini Bang Firdaus hidup dalam kesendirian, sendiri tanpa dirimu. Saya buat Bang Firdaus duduk di suatu tempat, duduk di suatu kursi, dia sendiri menyendiri dan memikirkan sang kekasih. Makanya di situ rohnya pacarnya Bang Firdaus keluar tuh kan, istilahnya baik yang di kuburan, baik juga yang istilahnya. Pokoknya memang kejadian ini tragis. Dan ini saya rasa video klip ini ibarat katanya jarang dibuat yang model movie atau model ada ceritanya. Kebanyakan video klip ya hanya sebatas bermain musik dan bernyanyi ya Bang Firdaus. Tapi ini memang luar biasanya saya bikin itu memang konsepnya movie film. Jadi ketika orang melihat, ya orang juga benar-benar melihat dari visualnya juga sangat menarik. Pokoknya kalau nggak melihat rugi. Ini semua ada sudah tayang di Cobra Musik, channel platform YouTube-nya Cobra Musik, dan juga semua platform-platform digitalnya. Ya, mau itu istilahnya Spotify, mau di semuanya ada kalau istilahnya ini. Makanya istilahnya Bang Firdaus juga nanti di karaoke juga, insya Allah. Itu semuanya juga kita akan masukkan. Tadi menyusunannya kita udah rilis semuanya. Pokoknya apa yang dibawain Bang Firdaus itu kalau kata Gus Dur mah ada juknya, gitu ya, ada juknya. Ya. Susah nggak sih Derek Bang Firdaus mengarahkan. Saya rasa kalau menderek Bang Firdaus, saya tanyakan begini, maksudnya gini. Artinya saya banyak senangnya. Jadi apa yang saya pengen Bang Firdaus kasih sama. Termasuk derek vokalnya juga kan saya langsung yang turun tangan menderek vokalnya. Jadi Bang Firdaus itu kalau istilahnya saya bilang gini, Bang Firdaus gimana nih? Masih mau dilanjut apa ini nih? Tapi hati kecil saya itu juga masih Bang Firdaus kurang gitu. Tapi Bang Firdaus udah deh lagi. Nah itulah istilah katanya connect kita sama-sama satu server. Kebetulan Bang Firdaus juga kan memang di musik, beliau juga pernah punya label juga, dan juga istilahnya mungkin itulah kita namanya makhluk sosial, sebagai makhluk kan kita itu tadi nggak di sini, nggak di sono, nggak di sini. Jadi kita di mana aja sebenarnya kita itu saling kerjasama, dan itu mudah-mudahan menghasilkan sesuatu hal yang baik. Intinya menghasilkan sesuatu hal yang baik. Demikian. Bang Izra, kontrak berapa lama sih? Cuma beberapa lagu aja atau berapa tahun? Atau berapa ini kontraknya? Satu-satu aja dulu. Ya. Ini aja belum mateng gitu. Kalau kontrak, saya rasa istilah katanya itu tadi yang Bang Firdaus, kemungkinan memang banyak proyek-proyek nanti. Kita akan konsep Bang Firdaus secara nilai entertainmentnya bisa jadi juga nanti. Bisa jadi kita bikin yang lebih heboh lagi, yang lebih menghibur lagi, komedi juga, apa segala macam. Itu nanti banyak. Ada Nyi Kopsa juga, Bang Kopsa juga nih. Ini bakal jadi partner saya di ini kalau udah Bang Kopsa udah ada di sini, ini ciri-ciri nih nanti mau bikin apa kan gitu kan. Kalau saya justru kalau saya justru sebagai label musik, sebagai produser dan sebagai CEO menampung semua orang-orang yang punya karya musik dan punya skill musik. Bagaimana caranya bisa dinikmati oleh masyarakat. Gitu. Jadi kalau ada Nyi Kopsa, Bang Kopsa di sini ya penasaran. Oke. Siap. Terima kasih.